Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Nurmalasari, NPM 039, akan membuat video tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu seperti apa sih? Nah, saya akan menjelaskan pengertiannya, lalu ada beberapa contohnya yang akan saya tuliskan di sini. Nah, sekarang kita akan belajar bilangan bulat. Nah, sebelumnya apa sih bilangan bulat itu? Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan. Lalu contohnya ada apa saja sih? Nah, bilangan bulat positif seperti misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu contoh bilangan bulat negatif itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Min 4, min 3, min 2, lalu min 1. Nah, 0 juga termasuk bilangan bulat. Lalu selanjutnya ada himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat itu terdiri dari apa saja sih? Nah, saya akan tuliskan. Misalnya min 4, min 3, min 2, min 1, koma lalu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat tuh gimana sih kalau dinyatakan dalam garis bilangan? Nah, contohnya seperti ini. Min 4, min 3, min 2, min 1, lalu 0, 1, 2, 3, lalu 4. Nah, bilangan bulat juga memiliki sifat-sifat. Nah, sifatnya apa saja sih? Nah, yang pertama ada sifat tertutup. N dikatakan tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian karena jumlah atau hasil kali dari setiap dua bilangan asli juga merupakan bilangan asli. Nah, selain sifat tertutup, bilangan bulat juga memiliki sifat komutatif. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, saya akan tuliskan contohnya. Misalnya contoh penjumlahan. Yang pertama ada A N1 plus N2 sama dengan N2 plus N1. Komutatif. Lalu selain komutatif ada apa saja sih? Nah, ada juga asosiatif. Nah, contohnya seperti D N1 plus N2 plus N3, lalu sama dengan N1 plus dalam kurung N2 plus N3, lalu tutup kurung. Nah, selain sifat asosiatif, lalu berikutnya ada sifat distributif. Nah, contohnya ada C distributif N1 plus N2 dikali N3 sama dengan N1 dikali N3 plus N2 lalu dikali N3. Nah,
Selanjutnya ada operasi bilangan bulat, yaitu contohnya seperti A, N di atas adalah bilangan berpangkat, lalu A bilangan pokok atau dasar, lalu N sama dengan pangkat atau eksponen. Misalnya contohnya seperti ini. A 7 sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A dikali A dikali A sampai 7 kali. Dan kalau misalnya angka bagaimana sih? Nah, misalnya 5 pangkat 7 berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sampai dengan 7 kali. Nah, lalu yang kedua ada sifat asosiatif. Nah, bagaimana sih bentuknya sifat asosiatif itu? Contohnya tuh bagaimana? Nah, saya akan contohkan. Misalnya yang pertama asosiatif A dikali B tutup kurung lalu kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contoh dengan angkanya, misalnya 2 dikali 3 tutup kurung dikali 4 sama dengan 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Nah, itu contoh dari asosiatif. Lalu berikutnya adalah sifat komutatif. Contohnya seperti apa sih? Saya akan menuliskan contohnya. A dikali sama dengan B kali A. Contoh dengan angkanya, misalnya 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Lalu berikutnya ada sifat distributif. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya seperti ini. A kali dalam kurung B plus C sama dengan A dikali B tutup kurung plus A dikali C. Contoh angkanya seperti ini, misalnya 3 dikali 2 plus 6 sama dengan 3 kali 2 plus 3 dikali 6 sama dengan 24. Sekian penjelasan dari saya tentang bilangan bulat. Jika ada salah-salah kata atau kekeliruan, saya mohon maaf. Lalu kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.